Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narto Triwijoyo dengan NIM D1A121084, kelas C, jurusan Agribisnis. Sini saya akan membawakan materi RPS kelima, mata kuliah Kewarganegaraan, berjudul Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang konstitusional dalam berbangsa dan bernegara. Pertama, bagaimana sumber historis konstitusi? Menurut Thomas Hobbes, manusia pada status naturalisasi bagaikan serigala hingga timbul adigium homo homini lupus. Man is a wolf to his fellow man. Artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belum Bailim aunim kontra omnis, perang semua lawan semua. Perjanjian dalam hidup, suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah Vicum Unicium. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat, menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah Factum Subsistentinis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan 1951, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengamplikasi pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak. Pemikiran Hobbes tidak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak yang dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran yang mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan. Di bumi mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Slide berikutnya yaitu mengapa perlu adanya konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Konstitusi negara satu sisi dimaksud untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekerasan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Kusnardi dan Ibrahim 1988. Slide berikutnya yaitu seorang ahli konstitusi dan berkebangsaan Jepang, Naoki Kobashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Rianto 2009. Materi muatan konstitusi menurut para ahli. J.G. Steinbeck. A. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. B. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kewarganegaraan yang juga bersifat fundamental. KC WR. A. Struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau negara lain. Materi muatan konstitusi menurut para ahli masih berlanjut hingga slide 11. Menurut A.H. Strauss-Kahn,
hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa depan yang akan datang. Menurut Phillips, Holt, dan Jackson, suatu bentuk aturan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan-susunan dan kekuasaan organ-organ negara, yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Menurut Miriam Budiarjo 2003, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan negara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. B. Hak dan hak asasi manusia. B. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar 1945. C. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. B. Hak-hak manusia. C. Prosedur mengubah undang-undang. D. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah bersifat tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945, membuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Konstitusi dalam arti sempit. Dalam arti sempit sendiri, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan konstitusi dalam arti luas, yaitu konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.